mekanismenya bagi kita masyarakat Jakarta yang ingin sekali menggunakan fasilitas AGD. Nanti kita langsung tanyakan oleh Kepala Unit langsung AGD Dinkes DKI Jakarta, yaitu Dr. Gigi Iwan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Diko. Gimana Pak Dokter, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget nih bisa kembali ya, ke Jakarta Islamic Center yang sebelumnya juga sempat ternyata kesini, Dok ya? Iya, waktu di Klatim 3, alhamdulillah saya kesini. Iya, alhamdulillah. Jadi, tapi ini pertemuan pertama kali di Radio JC ya, untuk menyapa mitra JC. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Dr. Iwan sudah menyempatkan hadir di Radio JC. Tentu Jakarta Islamic Center ini mungkin bagi sebagian masyarakat kita di sini sudah sangat paham betul keberadaan AGD ya. Kebetulan di JIC juga ada AGD ya. Ada pos namanya pos AGD ya, Dok ya? Ya, pos ambulan gawat darurat dan kesehatan. Pos AGD ya, alhamdulillah. Jadi kalau hari Ahad ya, jalan pagi atau hampir setiap hari itu ada kesehatan gratis gitu ya. Jadi buat mitra JC yang pengen, yang udah sering banget ke Jakarta Islamic Center ngelihat ambulan AGD, nah di Jakarta Islamic Center juga ada. Baik, langsung aja dokter, sebelum kita masuk ke siaran kita hari ini, Dokter Iwan boleh menyapa dulu mitra JC, para pendengar yang ada di rumah dan mitra setia kita yang sudah stay tune di Radio JC. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mitra GIC. Mitra JC. Ya, mitra JC. Alhamdulillah pagi ini kami bersama teman-teman tim dari Ambulan Gawat Darurat dan Kesehatan diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan terkait dengan keberadaan Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan. Yang mudah-mudahan nanti setelah sosialisasi seluruh masyarakat DKI akan lebih mengenal lagi ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan, dan apabila membutuhkan juga nanti sudah tahu bagaimana cara menghubungi AGD Dinkes DKI Jakarta. Iya, ya itulah harapan kita ya, dengan adanya sosialisasi ini akhirnya masyarakat sudah tahu bagaimana peran dari AGD sendiri. Masyarakat juga nggak usah khawatir, nggak usah panik ketika ada masalah di jalan, kemudian juga di rumah. Nah, AGD insya Allah siap membantu mitra JIC. Baik, mungkin pertanyaan awal sekali Dokter Iwan, sebenarnya AGD itu apa? Boleh disampaikan. Kemudian juga tupoksi dari AGD itu seperti apa, tugas-tugas khususnya? Ya, jadi AGD Dinkes DKI Jakarta ini adalah salah satu UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mempunyai banyak UPT. Ini salah satunya ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi tupoksi kami sesuai dengan Pergub, sesuai dengan SOTK kami. Core bisnisnya sebetulnya memang layanan ambulan. Jadi memberikan layanan ambulan untuk seluruh penduduk masyarakat Jakarta. Kemudian tupoksi yang lain di tempat kami juga ada pelatihan kegawatdaruratan, baik itu untuk tenaga kesehatan, kemudian tenaga awam, kemudian juga untuk sopir-sopir ambulan. Kemudian yang lain juga rekomendasi ambulans ya. Karena kami dititipkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai satu-satunya UPT ambulan yang bukan hanya ada di Jakarta sebetulnya. Di seluruh Indonesia baru Jakarta yang mempunyai UPT khusus ambulan ya. Jadi di Pergub 120 2016 seluruh ambulan yang ada di DKI Jakarta itu harus mendapatkan rekomendasi dari ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya, baik ambulan rumah sakit, ambulan puskesmas, maupun ambulan swasta dan seluruh ambulan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi persyaratan-persyaratan ambulan ketika mengurus izin ambulan harus mendapatkan rekomendasi dari kami, seperti itu. Iya, artinya AGD sendiri ini sudah langsung di bawah pemerintah DKI Jakarta, khususnya lewat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau kembali ke sejarahnya dulu memang sebelum diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta, ini AGD ini ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan yang sekarang ada bentuknya yayasan, tetapi mulai 2007 sudah diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi seluruh pegawainya, seluruh operasionalnya bersumber ke APBD Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang sekarang miliknya Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Kesehatan. Iya ya. Menarik ya. Jadi ini sudah menyeluruh di DKI Jakarta. Karena kalau Kepulauan Seribu sebenarnya kan itu mobil susah untuk masuknya.
Sebetulnya ambulan ini kalau sesuai Pergub bukan hanya ambulan darat, mobil dan motor. Ya kami kan juga punya motor. Tetapi ada juga sebetulnya ambulan laut. Ambulan laut, tetapi memang sekarang ambulan laut itu yang mengoperasionalkan Sudin Pulau Seribu. Oke. Nah, ke depan kami juga akan menyiapkan bukan hanya ambulan mobil, ambulan motor, tapi juga ambulan kapal laut yang akan melayani penduduk yang ada di Pulau Seribu. Bahkan mungkin ke depan kalau memang dibutuhkan, kami juga akan menyiapkan ambulan udara karena kami di AGD sudah punya heliport atau helipad yang ke depan insya Allah baru kita adakan pesawatnya gitu loh. Luar biasa. Jadi udah mudah-mudahan ya ini bisa tercapai gitu ya ambulan udara juga. Udara. Baik, ini kan Jakarta luas sekali. Jakarta ada utara, timur, selatan, barat dan pusat gitu ya. Artinya keberadaan ambulan ini kan bukan hanya satu atau dua, ini harus banyak. Nah, kira-kira kalau bicara tentang operasional, itu ada berapa dari AGD sudah mempersiapkan? Sekarang yang operasional di kami ada 67 ambulan mobil. 67. 5 yang sekarang operasional itu untuk ambulan infeksi yang melayani pasien-pasien infeksi seperti COVID. Kemudian ada 2 ambulan neonatus untuk bayi baru lahir dan sisanya ambulan untuk kegawataratan yang lain. Kemudian kami juga punya 25 URC, unit reaksi cepat, itu ambulan, kalau masyarakat bilangnya ambulan motor ya. Jadi pasukan unit reaksi cepat lebih kurang 25. Nah, ambulan kami yang mobil maupun motor kita sebar ke 5 wilayah ya karena seperti Mas Doni tadi sampaikan, kita kan harus melayani seluruh masyarakat DKI yang tersebar di 5 wilayah dan untuk mempercepat respon time, jadi tidak dipulkan di satu tempat, tetapi kami sebar ke 5 wilayah. Jadi supaya respon time kami lebih cepat. Nah, tetapi ketika bicara pelayanan atau respon time yang kita harapkan, jujur sekarang kami memang kalau bicara hitung-hitungan jumlah ambulan masih jauh dari cukup. Ya, kalau hitung-hitungan per 5 km harus ada 1 ambulan, lebih kurang kita harus punya 200-an ambulan. Ya, jadi tetapi memang kita bertahap ya. Setiap tahun kami juga diberikan anggaran oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pengadaan ambulan. Artinya ambulan ini sudah tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, sudah ada pos-posnya masing-masing per 5 km tadi ya? Sekarang belum ya, belum ya? Ke depan akan 5 km. Artinya setiap wilayah, setiap daerah Jakarta Utara itu sudah punya pos masing-masing, jadi nggak perlu khawatir kalau Mitra JC membutuhkan, itu langsung bisa cepat tertangani. Nah, tadi disebutkan ada ambulan motor kan, kalau ambulan itu sangat identik dengan mobil nih. Ini ada ambulan motor, apakah ini juga menjawab kebutuhan masyarakat yang Jakarta kan macet nih? Kalau motor menjadi solusi, silakan. Nah, itu justru sebetulnya salah satu upaya kami untuk mempercepat respon time, untuk mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul tadi disampaikan bahwa kondisi kemacetan di Jakarta adalah menjadi salah satu kendala ya ketika kami mengejar respon time tadi. Ya, salah satunya adalah dengan mengadakan ambulan motor atau pasukan unit reaksi cepat. Tetapi untuk URC ini atau ambulan motor ini bukan berarti sama fungsinya yang mengangkut pasien, tidak ya. Jadi hanya mereka datang duluan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau cukup dilayani oleh mereka ya cukup. Tapi ketika membutuhkan ambulan perlu transport ke rumah sakit, nanti mobil akan datang kemudian. Seperti itu. Minimal pertolongan pertama harus itu bisa untuk pertolongan pertama ditangani karena lebih cepat sampai kan ambulan motornya, seperti itu. Jadi ambulan motor. Nah, itu ada berapa itu? Sekarang kami sudah punya 25 ambulan motor atau pasukan URC yang tersebar, kami sebar juga di seluruh wilayah di Jakarta. Artinya ambulan AGD ini, ambulan gawat darurat ini sudah disebar Jakarta, baik itu ambulan mobil, kemudian yang khusus pasien COVID ya, kurang lebih ada 5 ya, Dok ya. Dan sisanya memang buat umum ya, untuk mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Nah, kemudian juga motor ini menjadi satu solusi juga. Nah, saya pengen tanya juga nih dokter mengenai ambulan, keberadaan ambulan di DKI Jakarta. Kenapa kita kalau misalnya
ada kecelakaan nih mendadak nih, misalnya di tol ataupun di jalan raya gitu, kita harus panggil ambulan. Nah, ini keberadaannya seperti apa, Dok? Untuk kita bisa manggil ambulan. Jadi prinsip penanganan kegawat daruratan adalah bagaimana kita secepat mungkin memberikan pertolongan kepada masyarakat, kepada pasien yang membutuhkan, termasuk yang kecelakaan tadi. Jadi untuk mengurangi angka kecacatan dan kematian. Jadi otomatis ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi kegawat daruratan, biasanya walaupun bukan pasiennya yang manggil, biasa dari Disub, dari instansi yang lain, biasanya sudah koordinasi juga dengan AGD, biasanya kami juga ikut meluncur. Pada saat terjadi kebakaran misalnya karena kami sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, otomatis selain pemadam, ambulans juga ngikutin. Nah, supaya ketika misalnya ditemukan pasien-pasien atau masyarakat yang membutuhkan penanganan kegawat daruratan, ya kami sudah siap di lokasi seperti itu. Berarti keberadaan AGD ini seperti ini juga ya, pemadam kebakaran. Siapapun misalnya ketika ada butuh harus datang. Hari itu juga datang gitu ya. Oke. Khusus ambulan AGD ini tadi ada call centernya 112 atau 119. Mitra JC bisa langsung hubungi nomor tersebut. Nah, sekarang kan masa pandemi nih. Apalagi sekarang nggak tahu ini benar nggak, Jakarta ini udah masuk zona merah untuk saat ini. Nah, dari teman-teman AGD sendiri, kira-kira ketika ada pasien yang membutuhkan pertolongan gitu kan, kita juga nggak tahu, COVID ini kan tidak bisa dilihat dari kasat mata, betul-betul harus diteliti dengan agak panjang gitu ya, swab lah dan lain-lain. Nah, ini bagaimana untuk penanganan pasien COVID untuk AGD sendiri? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 khusus ambulan infeksi yang melayani COVID, tetapi pada kenyataannya di lapangan bukan hanya 5 yang melayani sebetulnya. Jadi seluruh ambulan yang lain di luar 5 yang khusus infeksi, ketika dibutuhkan untuk mengangkat pasien, merujuk pasien, baik itu pasien COVID atau bukan, betul seperti Mas Doni tadi sampaikan, kita tidak bisa lagi membedakan pasien itu COVID atau tidak ketika kita menjemput. Makanya teman-teman di lapangan kami bekali juga dengan APD yang lengkap. Ya, bukan hanya 5 ambulan tadi, tapi seluruh ambulan yang operasional yang ada di Jakarta dibekali APD yang lengkap sehingga siap membawa pasien apapun, termasuk pasien COVID-19 seperti itu. Karena jujur kalau sekarang dibilang zona merah, ya mungkin bisa kita bandingkan di awal-awal pandemi, jumlah pasien yang kami angkat dari awal Maret sampai sekarang, jumlahnya sama bahkan cenderung naik gitu sekarang. Ini bisa kita buktikan dengan jumlah pasien yang kami angkat baik dari rumah ke rumah sakit maupun dari rumah sakit ke rumah sakit dan jumlahnya setiap hari lumayan banyak gitu. Dan satu lagi tadi saya sedikit ada ketinggalan, selain kami melayani transfer pasien, kami juga membuka tempat dekontaminasi ambulan. Nah, ini yang agak beda dengan ketika kita membawa pasien non infeksi. Jadi ketika kita membawa pasien infeksi, ambulan itu harus didekontaminasi, dibersihkan dulu, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kami menyiapkan tempat dekontaminasi di Sunter. Dan tempat ini bukan hanya untuk ambulan AGD, tetapi ambulan puskesmas, ambulan rumah sakit, kami juga bantu untuk dekontaminasinya, sehingga ketika mereka mengangkat pasien berikutnya, ya menghindari penularan. Itu. Artinya setelah pengangkutan pasien gitu ya, pengangkutan. Jadi itu langsung dibersihkan gitu ya di daerah Sunter. Didekontaminasi. Dan ini juga sudah menjadi prosedur ya teman-teman. AGD juga menggunakan pakaian APD lengkap gitu. Level 3 kali ya, Dok ya? Ya nggak sampai level seperti yang di ruang isolasi, tapi lengkap, hazmat kita pakai. Intinya ini ya, lengkap semua terlindungi lah dari ketika mengangkat pasien, kita betul-betul dalam kondisi aman. Dok, saya juga mau tanya dong mengenai pasien COVID. Ini sudah berapa jumlahnya nih, berapa orang yang sudah diantar oleh AGD gitu? Saya mungkin kasih gambaran di bulan Juli itu lebih kurang 300 sampai 400. Jadi itu dalam 1 bulan. Bisa dihitung dari mulai awal Maret sampai sekarang jumlahnya sudah sekian banyak. Kemudian bisa dilihat juga dari jumlah ambulan yang didekontaminasi. Dari mulai awal Maret sampai sekarang lebih dari 3.000 ambulan yang sudah kami dekontaminasi. Itu termasuk ambulan puskesmas, ambulan rumah sakit, bahkan mungkin juga ada beberapa juga ambulan swasta.
Jadi ya lebih kurang seperti itu hitungannya ya, dari 1 bulan lebih kurang 300. Kalau dari awal Maret sampai bulan Juli 6 bulan 1.800 sampai 2.000-an lebih gitu ya yang sudah kita bawa pasiennya. Iya. Oh, artinya sudah cukup banyak ya pasien COVID gitu ya. Iya. Dan untuk rumah sakit apakah langsung dirujuk ke Wisma Atlet atau memang sesuai dengan keinginan si pasien tersebut? Jadi kalau kita bicara rujukan, tentunya kan kita harus memperhatikan kapasitas rumah sakit yang menerima rujukan. Jadi untuk pasien COVID ini tergantung diagnosa dari rumah sakitnya. Tidak semua ke Wisma Atlet. Di Pemprov DKI Jakarta kan juga menyiapkan RSUD yang memberikan perawatan kepada pasien COVID. Seperti rumah sakit khusus daerah Duren Sawit yang dulunya rumah sakit jiwa sekarang difokuskan untuk melayani pasien COVID. Kemudian rumah sakit Cengkareng juga, rumah sakit Tarakan, bahkan rumah sakit kelas D pun, kelas C diperuntukkan siap memberikan pelayanan pasien COVID-19. Oke. Ya. Termasuk juga ketika si pasien tersebut ingin ke rumah sakit apapun ya, itu akan diantri ya dok ya? Betul. Dianterin walaupun rumah sakit swasta, rumah sakit apapun rumah sakit jenis dan bentuknya gitu ya? Kalau rujukan itu kan sebetulnya kewenangan rumah sakit. Betul. Untuk merujuknya kemana. Nah, ketika rumah sakit membutuhkan transfer pasien atau butuh ambulan, baru AGD yang mengantar pasien. Kemanapun ya kita antar. Ya. Sampai sesuai dengan keinginan si pasien tersebut ya. Baik, nah dok saya mau tanya juga mengenai cara manggil AGD itu seperti apa dok? Ya. Di DKI Jakarta kami punya dua nomor kegawat daruratan, 112 dan 119. Kalau 112 itu memang ke BPBD ya, melalui BPBD, tetapi kalau 119 itu ke NCC-nya Kementerian Kesehatan, tetapi setelah pasien hubungi 119 masuk ke call center kami. Call center ya, saya pernah hubungi lewat call center. Terus? Jadi bisa hubungi 112 dan 119. Nah, nanti dari NCC kalau 19 atau dari BPBD 112 diteruskan kalau memang kebutuhannya ambulan ke call center kami yang ada di ambulan gawat darurat dinas kesehatan. Ya. Oke, jadi silahkan untuk menghubungi 112 dan 119. Ya. Nah, untuk kita mengetahui maunya ambulan dalam mobil atau motor itu gimana dok? Apakah nanti si korban ataupun pasien tersebut itu nelponnya, saya butuh motor gitu, saya butuh mobil, gimana? Enggak, jadi kalau kebutuhan terkait dengan penanganan kegawat daruratan bukan permintaan pasien. Jadi yang menilai itu nanti dari call center kami. Ya, apakah nanti perlu dikirim ambulan gawat darurat biasa, apakah perlu dikirim ambulan infeksi, apakah perlu dikirim ambulan neonatus, apakah cukup mungkin karena pertolongan pertama kecil motor yang didahulukan itu. Jadi bukan pasien bukan minta milih motor mobil, gitu? Enggak. Nanti dari yang menentukan adalah bagaimana tingkat kegawat daruratan yang terjadi di lapangan. Nanti kita yang mengirimkan ambulansnya. Artinya dari motor, ambulan itu sesuai dengan standar pertolongan pertama ya dok ya. Kalau memang misalnya situasinya memang betul-betul macet dan susah untuk bisa masuk mobil, ya motor solusinya adalah motor duluan. Betul. Yang penting pertolongan pertama. Betul. Oke, baik. Jadi menarik Mitra JC karena AGD ini sekali lagi bahwa ini kan gratis ya dok ya. Maksudnya tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk penduduk DKI Jakarta tidak dipungut biaya yang berKTP DKI, tetapi kami juga bukan hanya melayani penduduk DKI, melayani penduduk di luar DKI pun kami layani. Tetapi tentunya ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan Pergub. Misalnya ada tarif yang harus dibayarkan atau retribusi yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif Pergub. Tetapi kalau untuk penduduk DKI, penduduk yang berKTP DKI kita layani secara gratis. Ya, jadi warga DKI Jakarta yang memiliki KTP-nya silakan untuk kalau sekiranya ada masalah gitu, misal kayak ibu hamil gitu ya. Jangan sampai kasus melahirkan di dalam mobil gitu ataupun
di jalanan kan ini sangat berbahaya Dok ya. Makanya dengan hadirnya AGD ini bisa menjadi solusi. Dok, ini kan mau tanya lagi mengenai AGD ini kan di mana-mana Dok ya, di beberapa wilayah ada pos-posnya, termasuk juga Jakarta Islamic Center juga ada AGD. Nah, kalau kantor pusat dari AGD Dinkes DKI Jakarta itu di mana Dok? Jadi AGD Dinkes yang dulunya di Sunter, yang sekarang pakai tempat dekontaminasi ambulans, sekarang sudah pindah ke Jalan Kesehatan nomor 10, persis di belakang gedung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi sekarang sudah di sana. Alhamdulillah kami 2017 diberikan gedung yang cukup megah gitu kan di sana. Kami berkantor di sana. Kemudian juga beberapa kegiatan juga dilakukan di sana, termasuk tadi saya sampaikan ada pelatihan untuk tenaga kesehatan, pelatihan untuk orang-orang awam juga bisa, pelatihan untuk supir ambulan. Kami laksanakan di gedung AGD Dinkes DKI Jakarta tadi. Iya. Oh, jadi di mana Dok? Di Jalan Kesehatan nomor 10. Jalan Kesehatan nomor 10. Nomor 10 ya. Jadi dan Mitra JC kalau misalnya pengen menghubungi AGD silahkan 119 atau 112. Nanti gak usah Mitra JC pikirin seperti apa. Insya Allah dari AGD sudah siap sedia gitu ya. Ada durasi waktunya nggak Dok? Ini kan bicara mengenai ini ya Dok ya, apa kecepatan gitu ya. Artinya nggak bisa namanya gawat darurat gitu, tidak boleh menunggu. Ada ini nggak Dok? SOP-nya gitu? Ada kami punya standar ya, itu tadi saya bilang di awal, kita ada respon time. Respon time itu adalah kecepatan dan ketepatan menangani pasien, dari mulai pasien telepon ke call center sampai ambulan itu datang, sampai petugas itu menangani. Ya. Jujur ya saya sampaikan tadi, kami masih banyak kendala terkait dengan mengejar respon time. Sekarang standar kami di bawah 30 menit. 30 menit sudah sampai. Ada beberapa kasus sebelum 30 menit, bahkan 10-15 menit sudah sampai. Tetapi ada beberapa kasus yang ya respon time-nya lebih dari 30 menit. Karena dengan berbagai kendala tadi, seperti saya sampaikan tadi, bahwa jumlah ambulan kita memang masih kurang ya, karena melayani 10-12 juta penduduk DKI Jakarta dengan 64 ambulan masih jauh dari cukup, seperti itu. Yaitu kendalanya. Makanya kami lengkapi dengan ambulan motor. Kemudian call center kami buka 24 jam ya. Jadi masyarakat Jakarta yang membutuhkan layanan ambulan jam berapapun kami buka 24 jam. Call center buka 24 jam. Ini juga kan untuk mempercepat respon kami. Jadi nggak nunggu pagi dulu buka kantor, kan tidak seperti itu ya. Jadi jam 2 pagi, jam 3 pagi ketika butuh ambulans silakan telepon ke 1219. Insya Allah secepatnya akan kita layani dengan meluncurkan ambulan ke lokasi masyarakat yang membutuhkan tadi. Oke. Jadi baiknya di bawah 30 menit ya. Dan jadi biasanya di bawah 30 menit mengejar itu ya. Ya, saya juga kemarin sempat nanya sama teman-teman AGD itu berapa jam. Biasanya kita 10 menit itu udah paling ini juga. Ini biasanya kita alhamdulillah katanya gitu katanya. AGD JIC itu 10 menit itu udah paling lambat katanya untuk bisa menuju pasien. Artinya insya Allah ini sudah siap dan tepat ya untuk penanganan pasiennya. Nah Dok, ini ada pertanyaan lagi, bicara tentang kesehatan, apalagi bicara tentang gratis. Masyarakat taunya, oh kalau gratis itu BPJS gitu. Nah apakah ini juga syaratnya BPJS Dok? Jadi harus pakai BPJS gitu. Jadi untuk penduduk DKI Jakarta yang membutuhkan layanan ambulan atau layanan AGD 119 atau AGD Dinkes, cukup memberikan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Itu aja. KTP sama dan KK ya. Ini kami perlukan karena sebetulnya sih kalau bicara layanan gratis, bukan layanan gratis, tetapi pembiayaan dibayari oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena kami kan operasional juga dibayarin oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi nanti bukti untuk kami ke Pemprov DKI Jakarta bahwa kami sudah melayani sejumlah masyarakat sekian banyak. Nah nanti ada atas dasar itu pembiayaannya ke kami dibayarkan oleh Pemprov, seperti itu Pak. Jadi nggak perlu kartu-kartu yang lain, cukup KTP dan kartu keluarga. Iya, dan kalau sekiranya misalnya di perjalanan nih di tengah tol, dia nggak bawa KTP, nggak bawa KK, itu gimana Dok? Tetap dilayani, tetap dilayani. Kan prinsipnya kalau administrasi kan bisa menyusul. Jadi ada boleh menyusul gitu ya Dok? Boleh, bisa. Dilengkapi nanti belakangan. Bahkan atau kami juga kalau dulu mungkin hanya harus fotokopi, kemudian harus fotokopi KTP dan KK, di foto aja via WA, sekarang boleh dikirim.
Kemudian satu lagi ada layanan yang terbaru buat di kami. Apa tuh, Dok? Terkait dengan pembayaran untuk yang bukan ber-KTP DKI yang butuh layanan AGD. Kami juga tidak melayani pembayaran cash sekarang. Kami sudah bekerja sama dengan Bank DKI, bisa bayar pakai QR seperti GoPay, Dana, OVO, udah bisa seperti itu. Oh, kalau cash nggak bisa ya? Diusahakan kita cashless, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Iya ya, jadi ya itu juga salah satu cara untuk menghindari pungli dan Betul. lain-lain gitu ya. Karena nggak enak ya ketika ada petugas kami terima uang seperti itu, kesannya kita minta uang. Padahal kan memang untuk penduduk yang non DKI masih dimungkinkan untuk ditarik biaya sesuai dengan amanat Pergub. Oke, baik Dokter Iwan. Ini juga pasti banyak sekali nih masyarakat nanya mengenai ambulan. Apa bedanya ambulan gawat darurat yang dimiliki oleh Dinkes DKI Jakarta dengan ambulan yang majelis taklim, ambulan partai yang ada di ini? Nah, ini boleh dijelaskan perbedaannya apa? Termasuk juga saya penasaran juga, kan tadi ada 5 unit untuk penanganan COVID. Nah, itu perbedaannya juga seperti apa? Ya. Jadi kalau kita baca Pergub Ambulan, Pergub 120/2016, ambulan itu dikategorikan ada namanya ambulan gawat darurat dasar, ada ambulan gawat darurat advance seperti yang kita punya. Jadi ambulan gawat darurat dasar itu isinya memang beda dengan ambulan gawat darurat yang kami punya. Karena khusus penanganan kegawat daruratan seperti yang dimiliki Puskesmas itu ambulan gawat darurat dasar. Dulu istilahnya ambulan transport ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan ambulan yang Mas Doni sampaikan tadi, ambulan majelis taklim. Majelis taklim. Kalau sekarang memang masih rancu ya, karena yang mobil putih ditulisin ambulan, bilangnya ambulan. Padahal untuk dikategorikan sebagai kendaraan ambulan itu butuh persyaratan sesuai dengan Pergub tadi. Ya, jadi dari mulai spesifikasi mobilnya, alat-alat yang dibutuhkan di dalam juga seperti apa. Nah, tadi balik ke pertanyaan, bedanya ambulan transport atau ambulan gawat darurat dasar isinya itu hanya berisi untuk memberikan pertolongan pertama. Paling ada oksigen, stretcher atau brankar. Kemudian obat-obatan yang sifatnya hanya untuk memberikan pertolongan pertama. Nah, kalau di ambulan kami, ambulan gawat darurat ini isinya lebih lengkap. Ya, namanya juga ambulan gawat darurat. Di situ ada namanya AED, kemudian ada ventilator, ada steering pump, dan alat-alat yang lain yang memang dibutuhkan. Kemudian ada lagi tadi saya sampaikan, kita punya ambulan neonatus untuk bayi. Itu lebih lengkap lagi. Di situ ada inkubator dan macam-macam alat pertolongan untuk bayi. Nah, tadi terkait ambulan infeksi, nah ini memang ada sedikit dari spesifikasi mobilnya sendiri udah beda. Jadi kalau ambulan infeksi, kita pakai penyekat antara kabin pengemudi, petugas dengan pasien. Supaya menghindari terpaparnya petugas ambulan dari pasien tadi. Kemudian ruangannya juga kita ada HEPA filter ya. Jadi untuk menyaring, membuang udara yang di dalam kabin ke luar, itu bedanya. Kalau peralatan-peralatan lainnya terkait dengan penanganan kegawat daruratnya sama dengan ambulan gawat darurat tadi. Iya. Jadi kan kalau masyarakat kita ingatnya kalau ambulan ya ingatnya jenazah gitu, dan ini bukan gitu ya. Ya, ini seringkali masyarakat di Jakarta, masyarakat kita juga belum bisa membedakan mana ambulan dan mana mobil jenazah. Jadi banyak sekali permintaan ke kami juga butuh mobil jenazah, padahal Dinas Kesehatan tidak menyiapkan mobil jenazah. Mobil jenazah itu adanya di Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Ya, jadi kami hanya melayani orang hidup, jadi pasien. Ya, jadi kalau sudah jadi jenazah itu tupoksinya Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Seperti itu. Iya, dan sekali lagi diingatkan bahwa Mitra JC AGD ini bukan mobil jenazah. Betul. Ya. Ini melainkan mobil ambulan yang memang sudah sesuai dengan standar pertolongan pertama, dan ini juga bukan semacam kayak rumah sakit dan bisa nginep di ambulan tersebut ya, Dok ya. Ya, soalnya dilihat udah komplit dan lain-lain, ini harus betul-betul disosialisasikan. Nah, Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ketika ambulan itu kan kita angkut pasien yang mungkin kecelakaan. Kan kecelakaan sangat kalau tidak cepat itu bisa berakibat yang kita tidak inginkan, yaitu kematian. Nah, jikalau di pertengahan jalan gitu pasien tersebut meninggal, apa yang dilakukan oleh AGD biasanya?
Apa tetap bawa rumah sakit atau balik lagi ke tempat untuk ke rumah pasiennya atau gimana, Dok? Jadi ada beberapa kejadian juga, misalnya kita ngangkat pasien sampai IGD sudah meninggal atau di perjalanan meninggal, tetap kita lanjutkan dibawa ke rumah sakit, IGD rumah sakit, ya untuk diperiksa lagi, dipastikan apakah betul-betul meninggal. Karena yang memberikan surat keterangan kematian juga harus dokter, ya. Jadi dokter yang ada di fasilitas kesehatan. Oke. Jadi langsung ke sana ya. Ya. Baik, Mitra JEC, alhamdulillah kita juga sudah di penghujung acara dan alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan dari Mitra JEC, seperti apa AGD, peranannya seperti apa, tupoksinya itu alhamdulillah sudah terjawabkan sudah. Mungkin terakhir sebagai closing statement, Dr. Iwan boleh disampaikan kepada Mitra JEC, diingatkan kembali bahwa AGD ini keberadaannya seperti apa dan lain-lain. Kami persilakan, Dok. Baik, Mitra GIC, tadi ingin saya sampaikan, mungkin perlu saya sampaikan kembali bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta punya yang namanya layanan ambulan AGD 119, yang insya Allah akan memberikan pelayanan ambulan secara gratis kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta. Jadi silakan yang membutuhkan layanan ambulan menghubungi nomor 112 dan 119. Kami akan layani dengan baik dan layani dengan gratis ya untuk seluruh penduduk DKI Jakarta. Mungkin itu aja, Mas Nuri. Baik, terima kasih Dr. Iwan Kurniawan SH MSI MHkes, Kepala Unit AGD Dinkes DKI Jakarta. Dan kami informasikan bahwa pelayanan ambulan 24 jam gratis untuk pasien dengan KTP dan KK atau Kartu Keluarga Jakarta. Dan sekali lagi, ini bukan mobil jenazah, ini merupakan AGD yang tentunya sudah standar kesehatan, terutama untuk pertolongan pertama buat Mitra JEC. Nah, ini merupakan unit pelayanan ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk menghubunginya, silakan, tadi sudah disampaikan Pak Dr. Iwan, 112 atau 119, atau bisa Mitra JEC untuk informasi lebih lanjut bisa langsung di invite ataupun menjadi pertemanan di Instagramnya AGD Dinkes DKI Jakarta, DKI JKT, sekali lagi @AGD Dinkes DKI JKT. Kemudian untuk Facebooknya Ambulans Gawat Darurat atau Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Twitternya @AGD Dinkes DKI Jakarta, dan YouTube channelnya adalah AGD TV ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Iwan Kurniawan. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Insyaallah, amin. Dan Mitra JEC, jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Silakan langsung datang atau hubungin aja 112 atau 119, gampang banget. Ingat AGD, ingat 112 atau 119. Terima kasih. Ya, saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri di Bincang Sehat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Gimana Pak Vito dah?